Selamat datang dan kembali lagi di channel kita, tempat kita membedah tuntas pertarungan taktis para raksasa Eropa dengan kesoktahuan gua. Kali ini kita tak hanya melihat skor, kita membedah jiwa dari sebuah pertandingan dan yang terjadi di Stamford Bridge. Ini bukanlah pertandingan biasa, ini adalah pembantaian taktis. The Blues atau Chelsea di bawah asuhannya Maestro Enzo Maresca itu melibas raksasa Katalan, yaitu Barcelona dengan skor telak 3-0. Sebuah hasil yang membuat dunia itu kaget, terperangah. Gol bunuh diri dari Jules Kounde di babak pertama disusul keajaiban atau kejadian, keajaiban individu dari permata Brazil yaitu Estevao dan ditutup oleh ketajaman Liam Delap. Namun angka-angka itu hanyalah kulit luar, bro. Di dalamnya itu adalah sebuah cerita tentang kejeniusan taktis, tentang keberanian skema dan tentang kegagalan fundamental yang harus dibayar mahal oleh Hansi Flick dan anak asuhnya. Ini adalah pertandingan di mana 10 pemain Barcelona itu berjuang sia-sia. Setelah kartu merah Ronald Araujo, ini adalah pertandingan di mana Chelsea itu menunjukkan bahwa era baru mereka itu benar-benar telah tiba. Nah, pertanyaannya, bagaimana Chelsea itu meruntuhkan Barcelona secepat itu? Apa kunci taktis Maresca yang membuat Hansi Flick itu tak berkutik? Dan seberapa parahnya krisis yang dihadapi Blaugrana pasca kekalahan memalukan ini? Oke, kita bakalan bedah semuanya. Siapkan handset kalian dan kopi kalian karena ini bukan sekedar review. Ini adalah bedah taktis mendalam. Bedah taktis mendalam dengan skor akhir 3-0 Chelsea versus Barcelona dengan kesoktahuan gua. Oke, biar gak lama-lama ya, langsung aja kita masuk ke pembahasannya karena gua udah greget banget nih pengen ngebahas ini ya, yaitu antara Barcelona versus Chelsea. Oke, kita mulai saja. Nah, pertandingan di lini tengah antara Enzo Maresca dan Hansi Flick itu sudah diprediksi akan menjadi kunci. Namun cara Maresca itu mengorkestrasikan timnya itu sungguh luar biasa. Chelsea tampil dengan formasi dasar yaitu 4-2-3-1 yang sangat cair, di mana peran Reece James dan Caicedo itu sebagai poros ganda tak hanya vital dalam pertahanan, tetapi juga menjadi inisiator utama serangan. Keduanya itu secara konsisten menciptakan segitiga kecil dengan back sayap yaitu Cucurella dan Gusto. Nah, dan winger mereka yaitu Estevao dan Alejandro Garnacho ini adalah pola yang sengaja dirancang untuk memecahkan formasi 4-3-3 Barcelona. Nah, di sisi lain Barcelona di bawah asuhannya Hansi Flick itu memilih untuk mengandalkan high press yang sangat agresif, mencoba mencekik Chelsea di sepertiga pertahanan. Robert Lewandowski itu memimpin garis depan didukung oleh talenta muda seperti Lamine Yamal, Ferran Torres di sayap. Begitu. Intensitas mereka itu jelas, memaksa turnover cepat di area berbahaya. Namun, disinilah kelemahan fundamental Barcelona terekspos. High pressnya Barcelona itu ternyata tidak terorganisir, tidak koordinasi dengan baik. Nah, jarak antara lini tengah itu terlalu jauh, khususnya antara
antara Frankie De Jong dan Eric Garcia dengan back-back tengah Ronald Araujo dan Pau Cubarsí. Chelsea itu dengan cerdik memanfaatkan celah ini. Ya, alih-alih panik, Maresca itu menginstruksikan kipernya yaitu Robert Sanchez untuk seringkali memainkan bola panjang dengan persisi gitu. Bukan bola panjang asal-asalan, bro, melainkan umpan diagonal yang sangat terukur ke area sayap, menargetkan kecepatan Garnacho dan Estevao gitu. Ketika Barcelona menekan tinggi, mereka meninggalkan ruang kosong yang luas di belakang begitu. Beberapa kali umpan terobosan tajam dari Enzo Fernandez itu berhasil menemukan winger lincah mereka, ya. Nah, menciptakan situasi 2 versus 2 atau 3 versus 3 itu yang sangat berbahaya. Nah, peluang pertama dari Reece James di menit ke-8 ini adalah hasil dari pergerakan cepat ini. Begitu. Menunjukkan bahwa rencana A Chelsea ini adalah menyerang balik dengan cepat saat press Barca itu gagal. Begitu. Puncaknya itu terjadi di menit ke-27. Ini adalah gol yang melambangkan kegagalan pertahanan zonal Barcelona. Ya, bermula dari serangan balik cepat Chelsea di sayap kiri. Cucurella yang naik jauh ke depan, ya kan, mengirimkan umpan silang rendah yang sangat berbahaya. Umpan itu sebenarnya tidak mengarah langsung ke pemain Chelsea, tetapi berada di antara ya Jules Koundé dan Ferran Torres ya. Koundé dalam upayanya itu memotong umpan silang, ya kan, ya, memotong umpan silang tersebut, salah mengantisipasi dan dengan tidak sengaja bola masuk ke gawangnya sendiri gitu loh. Gol bunuh diri ini itu mengubah dinamika permainan sepenuhnya. Nah, gol ini adalah hukuman telak bagi Barcelona yang selalu fokus pada tekanan ke depan, melupakan kerapatan dan komunikasi di area kotak penalti begitu. Secara taktis, gol ini membuktikan bahwa Enzo Maresca itu berhasil memancing Barcelona untuk bermain sesuai tempo yang diinginkannya, yaitu tempo cepat transisional yang sangat menguntungkan The Blues atau Chelsea begitu. Nah, skor 1-0 ini adalah cerminan dari babak pertama yang dimenangkan Chelsea bukan hanya dengan semangat, tapi dengan keunggulan skema di fase transisi. Jika gol bunuh diri Jules Koundé adalah pembuka luka, maka insiden di penghujung babak pertama itu adalah paku terakhir di peti mati harapan Barcelona begitu. Di menit ke-44 Ronald Araujo itu mendapatkan kartu kuning kedua karena melanggar Cucurella yang bergerak bebas di tepi kotak penalti. Nah, pemain bertahan Uruguay itu harus mandi lebih cepat, bro. Secara taktis, kartu merah ini adalah bencana total bagi Hansi Flick. Barcelona itu terpaksa mengakhiri babak pertama dan memulai babak kedua dengan 10 pemain. Ya. Hansi Flick itu mencoba melakukan penyesuaian dengan menarik keluar seorang winger dan memperkuat lini belakang. Ya. Tetapi kerusakan itu sudah terjadi. Nah, kehilangan satu pemain di jantung pertahanan Barcelona itu membuat rencana high pressnya Barca itu sepenuhnya tidak mungkin diimplementasikan. Ya, memaksa mereka itu mundur dan bermain lebih dalam. Ironisnya,
Ironisnya itu bermain lebih dalam melawan tim yang memiliki kecepatan dan kreativitas seperti Estevao serta Garnacho. Ini adalah strategi yang sangat beresiko, bro. Maresca dengan keunggulan jumlah pemain memberikan instruksi jelas, yaitu dominasi lebar lapangan, begitu. Memaksimalkan transisi cepat dan terus menyerang di sisi yang ditinggalkan oleh pemain-pemainnya Barcelona, begitu. Nah, Chelsea itu mengubah fokus serangan mereka itu menjadi serangan balik klinis. Peran Cucurella dan Gusto itu menjadi sangat agresif. Mereka terus-menerus melakukan overlap, menarik perhatian bek sayap Barcelona dan menciptakan ruang di tengah untuk Estevao dan Pedro Neto, begitu. Nah, puncaknya itu terjadi di menit ke 55. Sebuah gol yang akan dikenang lama di Stamford Bridge. Dan ironisnya, ia datang dari wonderkid. Itu Estevao. Ya, Estevao. Menerima umpan terobosan dari lini tengah. Estevao itu menunjukkan skill individualnya yang sangat luar biasa. Ya. Ia merangsek masuk ke kotak penalti dari sisi kanan menghadapi dua bek Barcelona, melakukan feint cepat yang membuat bek tengahnya Barcelona itu terhuyung dan melepaskan tembakan keras dari sudut sempit. Nah, Joan Garcia itu tidak berdaya. Skor menjadi 2-0 di menit ke 55. Gol ini adalah simbol dominasi taktis dan mental Chelsea. Nah, ini menunjukkan bahwa Enzo Maresca itu telah berhasil memberikan kepercayaan diri kepada para pemain mudanya untuk mengambil resiko individual. Nah, secara taktis, gol Estevao itu membuktikan bahwa tekanan tinggi Barcelona di babak pertama, ya, yang berujung pada kartu merah Ronald Araujo, itu telah menghabiskan energi mereka. Nah, ketika harus bertahan dalam formasi yang pincang, ya, keputusan individual di lini belakang Barcelona itu menjadi buruk. Nah, Estevao itu memanfaatkan kelelahan dan kebingungan ini dengan sempurna, begitu. Nah, Chelsea atau The Blues itu bermain dengan mentalitas memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, sirkulasi bola cepat, perpindahan serangan dari satu sisi ke sisi yang lainnya, gitu. Dan yang terpenting, penyelesaian akhir yang klinis itu loh. Nah, Barcelona yang secara tradisional mengandalkan penguasaan bola, ya, hanya mencatatkan sekitar 46% possession di babak kedua. Sebuah angka yang ya rendah lah, sangat rendah untuk standar Barcelona. Ya, walaupun udah kartu merah, ya kan. Dan menunjukkan betapa efektifnya taktik Maresca dalam memutus suplai bola dan memaksa mereka untuk bertahan, memaksa Barcelona untuk bertahan, begitu. Mari kita analisis kembali 3 gol Chelsea untuk melihat benang merah taktisnya. Nah, gol pertama yaitu dari Jules Koundé di menit ke-27. Ini adalah gol transisi set play yang efektif. Ya, berawal dari tekanan tinggi Barcelona yang dipatahkan. Chelsea itu beralih ke serangan cepat di sisi kiri. Umpan silang rendah Cucurella yang sangat sulit diantisipasi oleh bek dan kiper Barcelona menunjukkan kesadaran Maresca untuk menyerang celah antara bek dan kiper yang sering menjadi masalah bagi tim yang bermain dengan garis pertahanan tinggi, begitu. Nah, Jules Koundé yang harus membuat keputusan seperkian detik, ya,
akhirnya melakukan kesalahan fatal. Ya walaupun gol itu tidak sengaja, bahkan dia pun tidak tahu kalau bolanya itu ada di Ferran Torres dan ada di depannya dia gitu loh. Nah, gol kedua di menit ke-55 ini adalah gol individual yang lahir dari keunggulan jumlah pemain. Estevao itu memanfaatkan ruang yang diciptakan, yang tercipta di area pertahanan kanan Barcelona yang kosong pasca kartu merah Araujo. Nah, keberanian dan skill Estevao untuk menusuk dan menyelesaikan dari sudut sempit menunjukkan kualitas pemain ini. Dan secara taktis, ini adalah hasil dari instruksi Maresca. Instruksi Maresca untuk memanfaatkan isolasi pemain muda mereka melawan back yang ya kelelahan dan tertekan begitu. Itu gol kedua. Nah, gol ketiga dari Liam Delap ya di menit ke-73. Gol ini adalah puncak dari dominasi ruang dan posisi umpan berasal dari pergerakan cermat Enzo Fernandez yang berhasil menembus pertahanan Barca dan memberikan asis matang yang disontek oleh Delap. Momen ini sempat dianulir VAR ya kan, namun disahkan karena posisi Enzo onside bukan offside. Nah, ini sebuah indikasi betapa tipisnya batas pertahanan Barcelona saat itu. Nah, gol ini menunjukkan bahwa bahkan ketika Barcelona mencoba bermain disiplin dengan garis pertahanan rendah, The Blues tetap memiliki kreativitas di lini tengah untuk memecah formasi tersebut begitu. Delap yang masuk menggantikan Pedro Neto itu membuktikan bahwa kedalaman skuad Chelsea itu sangat mumpuni. Sangat mumpuni. Nah, masalah terbesar Barcelona di bawah asuhannya Hansi Flick itu adalah ketidakseimbangan dalam high press. Nah, skema tekanan tinggi mereka yang sangat sukses di Bayern Munchen ya, menuntut koordinasi sempurna, namun di Barcelona itu selalu ada celah besar yang ditinggalkan. Ketika Araujo dikeluarkan, tekanan menjadi sia-sia dan pertahanan garis tinggi mereka itu menjadi sangat rentan terhadap kecepatan Garnacho dan Estevao begitu. Nah, selain itu, lini tengah mereka ya terutama Eric Garcia dan Frenkie de Jong itu gagal memberikan perlindungan yang memadai bagi back tengah mereka dan juga kesulitan dalam melakukan build up yang tenang saat saat ditekan oleh pressing balik Chelsea begitu. Nah, position 54% per 46% untuk Chelsea ya sesuai data ya kan, itu adalah anomali bagi Barcelona dan membuktikan bahwa mereka itu kehilangan kendali atas tempo permainan. Nah, bagi Chelsea kemenangan ini adalah penegasan status mereka sebagai penantang serius di Liga Champions. Formasi Maresca yang cair, yang memaksimalkan kecepatan winger dan kreativitas double pivot di lini tengahnya Chelsea, ini adalah cetak biru menurut gue. Cetak biru yang sukses. Nah, mereka kini nyaman di zona kualifikasi dan menunjukkan kedewasaan yang luar biasa. Untuk Barcelona, ini adalah alarm sangat bahaya. Mereka turun ke posisi 15 kayak trofi UCL-nya Madrid dan harus bekerja keras di sisa pertandingan fase Liga Champions ini. Hansi Flick itu harus segera memperbaiki
koordinasi pertahanan dan memutuskan apakah high press-nya ini adalah strategi yang tepat dengan materi pemain yang ada begitu. Jika tidak, masa depan mereka di Liga Champions musim ini 2025-2026 itu akan berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan begitu. Ya mungkin itu aja lah bedah kita dengan kesoktahuan gue ini ya. Jangan lupa dukung terus channel gue biar gue lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Dan jangan lupa like video ini, like, komen, apakah kalian setuju dengan pendapat gue. Kalau tidak setuju, kasih aja opini-opini kalian di kolom komentar ya, gitu. Oke, cukup sekian dari gue.